Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar teman-teman semua? Masih tetap semangat ya untuk belajar matematika. Oke, hari ini kita akan tetap melanjutkan pembahasan soal-soal matematika. Ingat teman-teman, kita harus selalu semangat untuk bergerak, berkarya, dan berprestasi. Yuk kita lanjut ke soal-soalnya. Oke teman-teman semua, langsung aja kita akan coba pertemuan ini untuk membahas soal-soal vektor ya. Jangan lupa sebelumnya teman-teman kunjungi dulu blog saya irfanhabibali.wordpress.com dan juga YouTube saya Irfan Matematika Asik. Untuk subscribe, like, comment, and share biar lebih bermanfaat. Oke, tanpa basa-basi kita bahas soal-soal vektor. Oke, kita lihat soal berikut ini diketahui titik C 3 min 6 min 2 dan titik D 5 min 4 min 1. Kita diminta untuk menentukan ya koordinat dari ruas garis CD dan panjang dari ruas garis CD. Oke, kita langsung saja bahas untuk soal yang A. Berarti CD itu bisa dituliskan dengan bentuk D min C ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita tinggal tuliskan D-nya, koordinatnya kita ambil dari D-nya 5, min 4, min 1. Kemudian dikurang C-nya 3, min 6, min 2. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 2, kemudian 2, ini 1. Ya. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk koordinat, CD itu adalah 2,2,1. Oke, sekarang kita diminta besar dari CD. Nah, besar dari CD di sini ya, saya tulis besar dari CD. Kita kasih tanda mutlak karena selalu bernilai positif. Ini akar dari semua koordinat ini atau titik ini ya. Berarti jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Berarti akar dari 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan teman-teman gambar kubus ABCD EFGH berikut ya. Kita diminta untuk menentukan resultan dari vektor FB tambah AD tambah CH. Oke, kita tulis dulu FB ditambah AD kemudian ditambah CH ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan FB ini berarti dari F menuju ke B sini ya. Nah, gitu ya. Kemudian ditambah AD. AD itu adanya di sini. A menuju D. Nah, ini kan tidak melanjutkan ya kalau kita lihat ya. Nah, ini maka kita geser nih. AD itu yang sejajar dengan AD yaitu ke BC. Sehingga bisa melanjutkan FB kemudian BC. Berarti ini kita tulis dulu FB kemudian ditambah BC gitu ya. Kemudian dari C ini dilanjutkan ke CH ya. Oke, jadi dari C ke H di sini ya. Oke. Nah, berarti ini tetap ya tambah CH. Nah, sekarang resultannya yang mana? Nah, resultannya itu yang dari awal nih. Yang dari F terakhir di H. Berarti dari F menuju H. Di sini ya. Berarti ini jawabannya adalah vektor FH. Oke. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua, kita akan coba cari resultan dari EH, kemudian ditambah DC, ditambah GB. Oke. Ini kita hapus dulu nih, biar tidak mengganggu. Yang pertama kita perhatikan adalah EH-nya. EH itu kan dari E menuju H ya, berarti ini panahnya sini. Kemudian DC. Nah, DC itu ternyata ada di bawah sini ya. Nah, ini kan tidak melanjutkan dari yang vektor EH ya. Maka DC ini kita geser. Nah, cari garis yang bisa melanjutkan EH itu ke DHG ya. Oke. Berarti ini kita tulis jadi EH, DC-nya kita ganti dengan HG gitu ya. Ditambah GB. Lanjut ya dari G ke B sini ya. Ini berarti tetap GB-nya. Nah, maka yang mana resultannya? Resultannya adalah yang dari awal E menuju terakhirnya yaitu di B. Berarti ini jawabannya adalah EB. Oke, bisa dipahami teman-teman ya?
Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Jika ada vektor A, min 6, min 2, plus 5K, kemudian vektor B 3I plus 7J plus 2K, dan vektor C 3I min 5J. Nah ini teman-teman, penulisan vektor ini dalam basis, kalau kita tulis dalam bentuk kolom, boleh saja kita tulisnya min 6, min 2, 5 gitu ya. Kemudian vektor B-nya ini kita tuliskan 3, 7, 2. Vektor C-nya kita tuliskan 3 min 5. Nah, karena K-nya tidak ada, maka kita ganti dengan 0. Gitu ya. Oke, sekarang yang diminta adalah nilai dari 2A dikurang B, gitu ya, ditambah 3C. Oke, berarti ini kita tuliskan ya. 2 dikali vektor A-nya min 6, min 2, 5, dikurang vektor B-nya 3, 7, 2, ditambah 3 kali vektor C, 3, min 5, 0. Oke, berarti ini kita tuliskan jadi min 12, min 4, 10. Ini tetap ya, 3, 7, 2, ditambah ini jadi 9, min 15, 0. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, ini hasilnya, kamu perhatikan, min 12 dikurang 3, min 15 tambah 9, berarti min 6. Min 4, min 7, min 11, min 15, jadi min 26. 10 dikurang 2, 8, tambah 0, tetap 8. Oke, berarti ini adalah hasil dari 2A dikurang B tambah 3C. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya diketahui titik P min 6,4, titik Q 5,1. Jika PQ tambah QR sama dengan 4I min 3J, maka koordinat titik R itu berapa? Kalau kita perhatikan, kita tulis dulu soalnya PQ ditambah QR ini ya. Nah ini saya tuliskan dalam bentuk kolom saja, itu 4 min 3 gitu ya. Nah PQ itu kan bisa kita tuliskan yaitu Q min P gitu ya. Gitu ya. Kemudian ditambah ini R min Q. Oke, sama dengan 4 min 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan kita bisa lihat Q-nya bisa habis ya, sudah ya. Nah, gitu. Berarti tinggal min P tambah R. Berarti kita ganti jadi R sama dengan 4 min 3. P-nya kita tambah, pindahkan jadi tambah vektor P. Berarti koordinat R kita tuliskan 4 min 3, ini ditambah min 6, 4. Berarti ini sama dengan min 2, 1. Berarti koordinat titik R adalah min 2,1. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui vektor X 3PI min 6J min 8K dan vektor Y 12I min 2PJ min 8K. Jika vektor X sama dengan vektor Y, maka nilai P kali Q per 3 itu berapa? Nah, teman-teman kita tuliskan dulu vektor X-nya ya, dalam bentuk kolom. Kita tuliskan, ya. Ini jadi 3P min 6 min 8. Kemudian vektor Y-nya kita bisa tuliskan, ini 12 min 2Q min 8. Oke, nah dari soal diketahui bahwa vektor X itu sama dengan vektor Y ya. Berarti ini bisa kita tulis 3P min 6 min 8 ini sama dengan 12 min 2Q min 8. Ya, jadi kedua vektor dikatakan sama jika elemen-elemen yang seletak itu bernilai sama. Berarti ini bisa kita simpulkan ya, yang ini kan sudah pasti sama nih min 8 ya. Yang pertama kita tulis 3P sama dengan 12. Berarti P sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Oke, yang kedua kita perhatikan min 6 sama dengan min 2Q. Berarti bisa kita tuliskan 2Q sama dengan 6, boleh ya? Berarti Q sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Oke, berarti pertanyaannya adalah P kali Q per 3. Berarti ini kita tulis 4 kali 3 dibagi 3. Oke, ini kita coret, berarti hasilnya sama dengan 4. Oke, mudah bukan?
Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui vektor K 4I tambah 3J min K, kemudian vektor M 2I min 3J tambah 4K. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan besar dari K plus M dan K min M. Oke, teman-teman semua, kita tulis vektor K-nya dalam bentuk kolom ya. Ini kita tuliskan jadi 4, 3, min 1. Sedangkan vektor M-nya kita tuliskan menjadi 2, min 3, 4. Oke, yang pertama kita cari dulu vektor K ditambah vektor M ya. Ini kita tuliskan 4, 3, min 1 ditambah 2, min 3, 4. Oke, berarti ini bisa kita dapatkan nilainya 6, 0, 3. Oke, nah selanjutnya kita cari besarnya langsung, yaitu besar dari vektor K tambah vektor M. Nah ini kita kasih akar, nah ini kita kuadratin nih elemennya, 6 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti ini akar dari 36 tambah 0 tambah 9. Berarti akar dari 45. Atau kalau kita sederhanakan jadi 3 akar 5. Oke. Nah sekarang teman-teman yang B, kita cari dulu vektor K dikurang vektor M ya. Ini kalau kita tuliskan menjadi 4, 3, min 1 dikurang 2, min 3, 4. Nah ini kan kita dapatkan hasilnya 2, 6, min 5 gitu ya. Nah selanjutnya kita cari besar dari vektor K dikurang vektor M. Yaitu akar dari 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 tambah 36 tambah 25. Nah ini kalau kita jumlahkan kan jadi akar 65. Nah ini tidak bisa disederhanakan gitu ya. Oke, bisa dipahami semua ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, sekarang kita perhatikan diketahui vektor P dan Q dengan besar vektor P itu adalah 6 ya. Kemudian besar vektor Q itu adalah 4. Kemudian ada vektor P dot vektor Q itu nilainya 12 akar 3. Nah, kita diminta untuk menentukan besar sudut antara P dan Q. Nah, teman-teman semua, di sini kita punya bentuk umum rumusnya ya, bisa kita tulis vektor P dikali vektor Q itu sama dengan besar vektor P dikali besar vektor Q dikali cos theta. Ya, artinya seperti ini teman-teman. Misalnya ini vektor P, ini vektor Q gitu ya. Nah, di sini sudutnya tetanya gitu ya. Nah, berarti kita mencari nilai cos-nya dulu ya. Kita perhatikan, berarti kita bisa tulis cos theta itu sama dengan vektor P dot vektor Q per besar vektor P dikali besar vektor Q. Oke, berarti P dot Q itu nilainya 12 akar 3 per besar P itu 6, besar Q itu 4. Berarti kalau kita tulisan cos theta sama dengan 12 akar 3 per 24. Atau bisa kita tuliskan cos theta sama dengan setengah akar 3. Oke, berarti jelas ya, kita dapat tetanya berapa? 30 derajat. Oke, alhamdulillah. Bisa dipahami semua ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikutnya. Di sini kita dikasih gambar nih ya, ada vektor A dan vektor B yang membentuk sebuah sudut ya. Kita diminta hasil dari A dot B. Untuk gambar pertama, kita ingat ya, kita punya rumus A dot B ya. Ini sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B gitu ya, dikali cos theta. Nah, untuk yang pertama berarti kita cari A dot B. Nah, itu sama dengan besar A-nya itu adalah yang ini ya, 8 dikali besar B-nya itu adalah 6 dikali cos 60 derajat. Berarti ini sama dengan 8 kali 6 cos 60 itu setengah. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 24.
4. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman soal yang B. Nah, yang B ini teman-teman perhatikan tanda panah B-nya ini ya. Nah, jadi kalau kita gambar sebenarnya bentuknya seperti ini nih. Nah, ke sana ya. Gitu ya. Berarti bukan kalau di sini tadi B-nya gitu ya. Nah, ini 30, maka di sini sudutnya adalah 150. Nah, tapi ini sama. Ini 12 panjangnya, ini 10. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kita tuliskan ya. Berarti A dot B itu sama dengan besar A dikali besar B dikali cos theta. Berarti besar A-nya itu adalah 10 dikali B-nya itu adalah 12 kali cos 150. Ya. Berarti ini jadi 10 kali 12 cos 150 itu jangan lupa teman-teman ini sama dengan min cos 30 ya. Berarti sama dengan min setengah akar 3. Berarti ini jawabannya adalah min 60 akar 3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua kita perhatikan, diketahui vektor berikut disusun dalam bentuk persegi panjang ya. Ini kamu perhatikan persegi panjangnya. Kemudian kita diminta yang pertama A tambah B tambah Q. Kita tulis A tambah B tambah Q. Kamu perhatikan A ini dari sini ke sini ya. Kemudian dilanjutkan dengan B. Berarti dari sini ke sini. Kemudian ditambah dengan Q. Berarti berhenti di sini. Nah, hasilnya kamu perhatikan tadi kan awalnya dari pangkalnya A ya, berhenti di sini. Berarti kalau kita tarik ini adalah vektor dari P. Berarti A tambah B tambah Q itu sama dengan P gitu ya. Oke. Kemudian kita hapus dulu yang ini. Kita perhatikan yang kedua soalnya. Kalau teman-teman perhatikan yang B itu B min C tambah D. Ini hasilnya apa? Kita perhatikan vektor B ini dari sini menuju ke sini ya. Kemudian min C. Nah, C tadinya kan arahnya ke sana. Karena minus, maka arahnya ke sana. Berarti berhenti di sini. Kemudian ditambah D. Berarti D itu dari sini sampai ke sini. Nah, teman-teman perhatikan, tadi kan awalnya dari pangkalnya B ya, berakhir di sini. Berarti kalau kita tarik dari sini ke sini, ini adalah vektor dari A, cuma arahnya berlawanan. Jadi hasilnya min A. Oke. Sekarang yang ketiga, kita perhatikan A dikurang M dikurang K. Ini hasilnya apa? Kita perhatikan, ini kita hapus dulu tadi. Nah, pertama vektor A ya. Nah, dari sini berarti vektor A. Kita perhatikan dia pangkalnya sini, kemudian ujungnya di sini. Kemudian dikurang dengan M. Nah, karena M arahnya ke sini, tapi di sini min M, maka kebalikannya ke sana. Berarti berhenti di sini. Kemudian dilanjutkan oleh min K. Nah, ini juga arahnya berlawanan, berarti lanjut ke sini, berhenti di sini. Nah, kalau kita tarik ini aslinya dari A menuju ke sini. Ini adalah vektor D, cuma arahnya berlawanan. Berarti jawabannya min D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua diperhatikan, ada titik P dan Q itu dibilang segaris ya. Nah, ini titik P itu bisa kita tuliskan dalam bentuk kolom yaitu 4 min 3 M gitu ya. Kemudian Q-nya itu min 8 N 2. Oke. Karena dia dibilang segaris, kita diminta untuk menentukan nilai M plus N. Segaris itu nama lainnya apa? Polinear ya. Gitu. Nah, kalau polinear ini, kalau seandainya ada misalnya P-nya itu misalnya ya, X1, Y1, Z1, kemudian Q-nya itu misalnya X2, Y2, Z2, nah maka dia kalau kolinier, kesimpulannya adalah X1 per X2 itu sama dengan Y1 per Y2, ya, sama dengan Z1 per Z2. Oke, berarti dari soal ini, ya, ini kita bisa simpulkan 4 per min 8 itu harus sama dengan min 3 per N harus sama dengan M per 2, gitu ya. Maka teman-teman, yang pertama saya ambil misalnya yang ini ya, untuk menentukan nilai N. Di sini ya.
Jadi 4 per min 8 sama dengan min 3 per N. Kita kali silang, 4N sama dengan 24. Berarti N-nya sama dengan 6. Oke. Kemudian saya ambil lagi yang ini dengan ini. Nah, gitu ya. Jadi saya ambil di sini 4 per min 8 sama dengan M per 2. Berarti min 8M sama dengan 8, M-nya sama dengan min 1. Berarti teman-teman semua kita bisa simpulkan M tambah N itu sama dengan min 1 tambah 6 sama dengan 5. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, diketahui 3 titik segaris A, B, dan C. Berlaku AB banding BC sama dengan 6 banding min 4. Berarti AB banding BC sama dengan 6 banding min 4. Nah, kita diminta untuk menentukan vektor B dalam AC. Nah, kita perhatikan ini, alhamdulillah B-nya sudah di tengah-tengah ya, berarti kita bisa langsung ya. Ingat bentuknya kalau ada bentuk AP banding PB misalnya teman-teman ya, ya ini boleh dikasih garis, ini misalnya M banding N, maka kalau cari P-nya, nah, dekat kali dekat, M kali B, nah, ditambah N kali A per M tambah N. Berarti yang ini bisa kita tuliskan vektor B sama dengan 6 kali C ditambah min 4 kali vektor A gitu ya. Oke, per 6 ditambah min 4. Berarti vektor B kita bisa tuliskan 6C dikurang 4A gitu ya, per 2. Berarti vektor B bisa kita tuliskan ini 3C dikurang 2A. Oke, bisa dipahami ya? Oke teman-teman semua, kita perhatikan vektor A dan B membentuk sudut 30 derajat ya. Ini kita anggap tetanya sama dengan 30 derajat. Kemudian besar A 8, besar vektor B 4 akar 3. Oke ya. Berarti di sini untuk pertanyaan pertama kita diminta menentukan A dot B. Nah, ini kita punya rumus besar A kali besar B kali cos theta gitu ya. Oke, berarti ini tinggal kita substitusi. Jadi 8 dikali 4 akar 3 kali cos 30. Berarti jadi 8 kali 4 akar 3 kali setengah akar 3. Oke, berarti ini kita selesaikan. Jadi ini kita coret ya, tinggal 2. Berarti 8 kali 2 kali 3. Berarti sama dengan jawabannya 48. Oke, kita lanjut saja langsung ke yang B ya. Yang B ini vektor A dikali vektor A, gitu ya. Ini hasilnya adalah besar vektor A dikuadratin ya teman-teman ya. Berarti ini bisa kita tulis jadi 8 pangkat 2, yaitu 64. Oke, mudah ya. Kemudian yang C, teman-teman, sama langkahnya ya. Vektor B dikali vektor B, ini kita bisa tulis vektor B dikuadratin. Nah, vektor B, kalau teman-teman perhatikan, itu adalah 4 akar 3 dikuadratkan. Berarti ini jadi 16 kali 3 sama dengan 48. Oke, sip. Yang D, sekarang teman-teman, kita perhatikan, lanjut. Yang D, A dot dalam kurung A tambah B gitu ya. Nah, ini kalau kita tuliskan jadi vektor A dot vektor A ditambah vektor A dot vektor B. Oke, berarti tadi kita sudah punya nilainya ya. Nah, ini kan bisa kita tulis vektor A dikuadratan plus A dot B kita punya nilai 48. Berarti ini bisa kita ganti 64 tambah 48. Ini dapat jawabannya adalah 112. Oke. Nah, lanjut yang E, kita perhatikan soalnya. Nah, vektor B dot vektor A tambah vektor B. Berarti ini bisa ditulis B dot A gitu ya. Nah, ditambah vektor B dot vektor B. Nah, ini sama aja. B dot A dengan A dot B sama ya. Berarti kita bisa ganti 48 plus
Vektor B dot vektor B, ini nilainya juga 48. Berarti bisa kita tulis sama dengan 96. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman kita perhatikan, ini ada yang F ya. Nah, vektor A tambah vektor B dikali vektor A min vektor B. Nah, teman-teman ingat ya, perkalian sekawan ya. Berarti kita bisa tuliskan langsung aja. Nah, vektor A kali vektor A dikurang vektor B kali vektor B hasilnya. Atau vektor A kuadrat dikurang vektor B kuadrat. Berarti ini sama dengan 64 dikurang 48 sama dengan 16. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Ternyata mudah juga ya. Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, diketahui titik C berada di antara titik A dan titik B. Jika perbandingan AC banding BC sama dengan 3:1, tentukan koordinat titik C. Nah, teman-teman semua, kita punya bentuk umum ya, misalnya seperti ini. AP banding PB sama dengan M banding N gitu ya. Nah, yang kita cari harus ada di sini ya. Berarti misalnya ini jadi P sama dengan M kali B ditambah N kali A per M tambah N. Nah, sekarang ini kan bentuknya AC banding BC sama dengan 3:1. Nah, kita ditanya koordinat titik C. Maka ini teman-teman kita ubah semua ya untuk menyelesaikan soal ini. Berarti kita tuliskan di sini AC dibanding CB gitu ya. Kita balik. Berarti ini jadi 3:1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya teman-teman baru kita buat berarti C sama dengan 3B ditambah -1 kali A gitu ya. Per 3 tambah -1. Nah, kita masukkan koordinat titiknya jadi 3 dikali 2, 4 min 2, dikurang langsung ya, dikurang A-nya 4 min 2, 6, per 2. Berarti ini kalau kita lanjutkan, jadi 6, 12 min 6 gitu ya, dikurang 4 min 2, 6, per 2. Berarti kita dapatkan C-nya, atasnya berarti jadi 2, kemudian 14 min 12 per 2. Berarti ini sama dengan 1, 7 min 6. Berarti kita dapatkan koordinat titik C ini adalah 1,7, min 6. Oke, mudah bukan? Nah, teman-teman, ternyata soal-soal vektor telah selesai kita bahas ya, teman-teman. Ingat teman-teman semua, kita punya prinsip, sukses itu diraih, bukan ditunggu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan soal-soal lainnya. Alhamdulillah, gimana teman-teman semua? Pembahasan soal-soal vektor ternyata tidak sulit ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu belajar matematika dengan penuh semangat. Semoga pembahasan soal-soal ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.